Baik kan Nanya dan Devi kawan Kis. Balik lagi di podcast kawan Kis Lava. Yes. Devi pakai kacamata udah kayak orang ini belum sih? Sangat intelektual Bu, kelihatan ya. Bukan Harusnya kayak gue orang... pakai juga. Iya, harusnya. Tapi gue bukan kayak ini kan, bukan kayak Oma kan. Enggak. Nah. Lu seperti mbak reportase yang ada di berita-berita tuh. Amin ya Allah. Ya, Semoga nantinya bisa membawakan sebuah berita. Ya Tapi hari ini kita juga mau ngebawain berita sih. betul. Beritanya tapi rada-rada ini ya. Kenapa tuh Bu? Rada-rada ke sesuatu hal yang baper nggak sih? Enggak ya? Kalau kayak gitu. Agak-agak sih Bu, karena Masa ini sih? menyangkut perasaan juga. Iya sih. Perasaan antara dua insan Wah. yang menjalin suatu hubungan tentunya. Wow. Dia kayaknya kalau kita ngomongin satu hal ini nggak bakal lepas dari namanya hubungan sih Bu. Hubungan? Kan suatu hal yang ini bakal kita omongin ini kan timbul ketika ada interaksi antara dua Oh orang. iya benar. Lu gak bisa sendirian, masa lu mau itu ke diri sendiri? Enggak dong. Gak mungkin. Iya, enggak dong. Tapi kalau ngomongin soal yang bakalan kita bawain ini, Yes. ada temen gue yang dia tragis banget karena dia itu pengen post a picture, Yes. dikirim ke seseorang, Ah. karena dia nggak punya seseorang yang spesial itu. Oke. Akhirnya dikirimin ke temennya. Oke. Dan itu adalah ke Devi ngirimnya. Mau tahu siapa? Siapa? Denny. Gak tahu kenapa, Tanya gak heran sih ketika dengernya. Serius sih, jadi nih anak ngapain ngirim foto ketika dia kayak muka bangun tidur tuh gimana sih? Yes. Kayak gitu Mungkin kan? dia melihat, gue terlihat seksi. Enggak, Dan harus menyiarkan itu kepada seseorang gitu, cuma Bu. mukanya doang yang Oke. dikasih tunjuk, mukanya doang kan. Terus habis itu ya udah, lo ngapain ngirim kayak gini? Dia bilang kayak gitu kan. Aku tuh pengen PAP tapi nggak ada yang aku tuju. Ya udah aku kirim ke kamu. Jomblonya dia kasihan banget ya. Ih, tapi masih mending Bu, kalau gue itu kebiasaannya adalah PAP tapi ke close friend di Instagram. Oh, Jadi dilihat oke. oleh beberapa orang yang gue jadiin close friend kayak gitu. Cuma orang pilihan doang ya. Agak narsistik juga ya Bu ya. Benar. Malam hari ini kita bakal ngebahas tentang si PAP itu tadi, Yes. post a picture. Betul. Terus abis itu juga kita bakal ngebahas tentang posesif. Posesif itu cemburu sama posesif tuh sama nggak ya? Yes, atau mungkin mereka berbeda. Mereka mungkin satu family tapi bentuknya beda kawan. Benar, bisa jadi kayak gitu. Kita bakal telaah barengan sama Tania dan juga sama Devi di podcast. Yes. Kali ini jangan lupa dulu kamu subscribe, terus juga komen, Betul. terus juga likes, terus juga share ke berbagai teman-temanmu. Yes, circle-circle-nya keluarin deh kawan Kes. Benar. Circle main kamu bikin dalgona bisa. Circle kamu suka K-pop bisa. Boleh. YouTube-nya di subscribe, Yes. terus juga podcastnya di Anchor dan juga di Spotify Didengerin. ya, Yes. diikuti, terus didengerin juga. Oke, malam hari ini kita bakal ngebahas soal post picture atau posesif duluan nih. Betul. Mending kita ngomongin tentang posesif dulu. Posesif dulu. Karena oke. itu adalah sub dari posesif. Oh, Ya kan? baik. Heeh. Si posesif. Jadi posesif itu kalau menurut lo gimana sih? Kalau menurut gue posesif itu adalah ketika lu memaksakan kehendak dari yang lu punya ke orang lain, Bu. Hah? Gimana tuh? Jadi lu punya suatu kehendak nih. Nah, terus lu maksa orang itu untuk mengikuti apa yang lu mau. Jadi di situ ada kata maksa sih. Kayak Oke. gitu. Di posesif. Oh, yes. Like gini, lo mesti ngasih kabar ke cowok lo ketika cowok lo itu udah ketika cowok lo tuh pengen banget tahu kabar lo. Gimana sih? Yang kayak gitu bukan sih? Lebih ke ini sih, Bu, kayak maksa misalnya nih si ceweknya, kalau gue sebagai cewek punya cowok nih, dan cowok gue misalnya posesif. Oke. Nah, di situ dimana dia bilang kayak lu pokoknya harus di rumah jam 9. Oh, kayak Kalau gitu. lu lebih dari jam 9 gue pasti marah kayak Oh, gitu. alah. Jadi di situ nggak ada yang namanya kompromi, Bu. Jadi apa kata dia harus diikutin. Jadi cuma satu belah pihak doang ya. betul. Ibarat kalau tawar menawar tuh cuma dari penjualnya doang gitu. Ih, Si kok pembelinya gitu sih? harus ngikutin. Nah, masalahnya gue gak pernah diposesifin ya. Diposesifin sih. Cuman tipe-tipe kayak
kayak gini kan nggak bisa diposesifin Ya iya, apalagi lu kan suka kemana-mana Bu, ya temenan udah. juga sama siapa aja ya kan. Dilanggar lah Extrovert lagi. keposesifan itu. Itu menjadi suatu hal nggak sih Bu ketika lu punya pacar yang posesif, tapi lu ada jiwa bebas. Sesuatu hal yang itu gue ngerasa di penjara sih. Iya, gue juga punya pengalaman kayak gitu soalnya. Ya, kayak gitu. Masalahnya kita nggak bisa diem ya. Iya, Nggak bisa di dalam kamar terus cuma chat doang. Iya kali. Masalahnya hidup nggak cuman you aja. betul. Gitu kan. Nggak bisa kita disuruh pulang di rumah jam 9 tuh nggak bisa. Kelar siaran aja jam 9. Bener. Apalagi zaman-zaman kuliah lo ikut UKM. Oh, betul sekali. Apalagi UKM-nya pada saat itu adalah paduan suara yang mana dia latihannya malam, kelar tengah malam. Yes, Apalagi kalau mau lomba kan harus banget tuh latihan tiap hari sampai tengah malam kayak gitu. Yoi. Ya udah sih. Langsung alamat berantem terus gak sih sama si doi? Iya. Yes. Oh, berarti lu baru mengalaminya ketika masa perkuliahan dong ya? Masa SMA juga. Langgeng bener Bu sama yang posesif. Masa SMA itu lebih ke ini sih, dianya mungkin ya yang memendam wah ini anak kok nggak bisa diposesifin sih. Kayak gitu. Lebih ke dia ngelarang gue untuk keluar sama temen cowok. Kayak gitu sih. Itu antara posesif dan cemburu sih. Yes. Terus lu gimana tuh Bu ketika punya pacar yang posesif dan lu adalah jiwa bebas nih ya, ekstrovert parah. Nah, lu gimana sih cara nanggepin hubungan itu gitu? Pasti kan susah dong, ada struggle-nya dong. Iya dong. Dan ya mau nggak mau ketika gue mau kemana dia harus ini nyempetin ikut gue gitu. Oh. Dan di sisi lain itu adalah sebuah siksaan bagi Devi karena Devi orangnya bukan nggak bisa karena ini ya merasa nggak nyaman kalau barengan sama orang ya, cuman gue lebih mikir nih orang tuh nyaman gak sih sama Devi ketika ikut Devi ke suatu tempat ini kayak gitu. Semisal sesimpelnya aja deh kayak ke supermarket beli sesuatu hal gitu kan, beli barang-barang wanita lah kayak gitu. Cowok apakah dia bakal nyaman ya kalau aku ajakin ke sini? Jadi ada pikiran yang kayak gitu yang akhirnya ngebuat Devi tuh oke lah gue kemana-mana bisa lah sendiri tanpa harus ngerepotin orang lain. Yes banget. Kayak gitu sih. Nah makanya ketika gue punya cowok yang posesif itu, ya yang ya nggak tahu gitu lah makanya. Cuman gue beruntungnya sih pacar Devi dulu itu dia tidak orang yang suka main kirim foto sekarang. Oke, nggak terlalu ngatur ya berarti. Nggak terlalu ngatur sih. Semakin kesini ya semakin dewasa, semakin kesini. Dulu. Past tense ya, bukan present tense. Past tense ya. Yes. Dulu itu semakin jauh dari usia SMA. Semakin ya udah sih ya paham lah meskipun dia masih seposesif itu. Yang kadang gue kuliah diantar, pulang dijemput. Oke, segitunya ya Bu ya. Lu berarti dikerangkengin dong ya itu. Iya, jadi ketika gue putus, udah nggak ada yang mendekat. Karena selama gue di kampus, ya udah. Dosen pun aja sampai tahu Devi pacaran sama itu anak. Udah di trademark ya? Iya, berarti dia sukses Bu sebagai pacar lo. Sukses. Berarti Devi udah di trademarkin sama si cowoknya kayak gitu. Itu adalah suatu tingkat kesuksesan dalam suatu hubungan. Yang posesif. Dan itu sebenarnya sebenarnya tergantung individunya juga sih. Kadang lo bakal ngerasa pasangan yang posesif itu toksik buat dirimu. Ada juga yang dia ngerasa kalau gue beruntung nih punya pacar yang posesif. Kayak gitu. Dan dalam level Devi, level maksudnya tingkatannya Devi gitu ya, cowok yang posesif itu masih dalam fase dia adalah toksik.
Karena dia bukan ngelanggar sih, kayak ngebatasin gitu loh. Bener banget, berasa kayak dibatasin semuanya. Benar. Terus juga gue pernah ada suatu kejadian di mana lo ditawarin buat jadi kandidat ketua umum suatu UKM tuh membanggakan gak sih? Yoi banget, itu jabatannya menggiurkan apalagi. Dan di situ gue sebagai cewek sendiri dari sekian cowok yang ditawarin sebagai ketua umum. Yoi. Dan aku curhat dong sama doi dong. Dong ya, wajib ngasih tahu kan. Ngasih tahu, dan akhirnya dia yang larang aku. Kenapa? Ya nggak tahu. Akhirnya berkat larangan dia yang posesifan itu, ya udah gue cuman jadi anggota biasa aja. Tapi gue sempat baca artikel Bu tentang itu. Jadi emang cowok itu mungkin punya pride kali ya. Jadi dia tuh pengen dalam suatu hubungan, dia tuh pengen menjadi orang yang memimpin. Lanjutkan. Jadi dia tuh pengen menjadi orang yang sosok pemimpin gitu loh Bu dalam suatu hubungan. Gak pengen mungkin dari segi ceweknya tuh mendahului apa yang dia punya. Misalnya si cowok lu punya mobil A nih ya, lu kondisinya masih punya motor waktu itu. Tapi by the time lu makin berusaha, lu jadi punya mobil juga, dan itu jadi lebih bagus daripada cowok lo. Itu menjadi dari segi cowoknya tuh kayak merasa kayak tersaingi gitu loh Bu. Berarti dia dan mereka nggak suka dan nggak suka kalau disaingin kayak gitu. Begitu. That's why mungkin ketika kita dalam suatu hubungan, cewek itu biasanya lebih lebih tinggi dalam hal apapun ya, misalnya bisa dalam pengetahuan, dalam pendidikan dan sebagainya. Si cowok tuh kayak agak minder jatohnya kayak gitu. Oh gitu. Cuma kan gak harus ngeposesifin kayak gitu mas? Gak harus dong. Kan sedih juga diposesifin gitu. Nah kalau lo sendiri posesif, pasangan yang posesif menurut Tanya, dia toksik atau lo ngerasa beruntung ketika ngedapetin gue rasa dapat berlian gitu ya? Kalau aku big no, ketika dapet pasangannya posesif pasti ngerasa kekekang banget sih di diri aku. Walaupun aku orangnya nggak terlalu ekstrovert, maksudnya bukan tipe orang yang suka bergaul kemana-mana kayak gitu loh Bu. Tapi itu emang menjadi suatu hal yang gila, gue kalau diginiin gue merasa terkekang nih, nggak bisa berkembang nih kayak gitu. Jadi ketika mendapatkan pasangan posesif, gue kayak ini antara yang pertama dilatih menjadi dia menjadi tidak posesif, atau yang kedua berarti bye bye kayak gitu aja. Gue pernah Bu waktu itu SMA sih. SMA kan zamannya gue tuh anaknya aktif organisasi, OSIS kayak gitu kan. Soal kegiatan juga kayak ekskul dan sebagainya. Punya pacar di mana dia itu orangnya posesif. Jadi berangkat sekolah, istirahat, pulang tuh sama dia terus kayak gitu. Satu sekolahan. Walaupun beda, dia IPS gue IPA. Anak IPA. Ya kayak gitu, ngerasain banget di situ dampaknya. Yang pertama pasti pergaulan berkurang. Gue jadi mungkin punya temen tuh jadi makin dikit karena ngerasa ya waktu gue sama dia terus kayak gitu kan. Terus waktu pulang sekolah juga sama dia, semuanya sama dia. Jadinya temenan tuh jadi pada berkurang kayak gitu. Dan teman-teman pun jadinya jatuhnya ngejauh Bu. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi pendidikan kayak nilainya nurun dong karena jadi banyak masalah di posesifin. Benar. Tapi di situ gue kayaknya nggak bisa nih kalau kayak gini terus nih. Harus dilatih nih orang nih biar nggak posesif kayak gitu. Caranya ya dengan kalau dia bilang A, gue bilang B kayak gitu. Dan itu manjurnya? Manjur. Walaupun pasti berdarah-darah sih di awal. Soalnya pasti berantem terus Bu, iya nggak sih? Iya dong, pasti. Karena ibarat apa ya? Ibarat kata dianya minta A, lo nya nggak bisa nerima si A itu, gitu loh. Betul. Ini sih lebih ke belajar gimana caranya negosiasi. Ya nggak sih Bu, kayak dalam suatu hubungan. Mohon maaf Bu, itu hubungan sama pasar. Ada tawar menawar. Ya itu harus bisa kompromi ya nggak sih namanya. Jadi ketika kamu si pasangan minta A dan kamu ngerasa kayaknya A nggak cocok sama gue deh, ya udah tawar aja. Gimana kalau B kayak gitu. Sebab itulah muncul suatu kalimat di mana suatu hubungan itu kerjasama. Betul. Suatu hubungan itu bakalan indah kalau kata si Wiranagara ya. Lagi dan lagi. Dapat kalimat
gitu. Kalau kata si Wiranegara, kawan Kis, Yes. Suatu hubungan itu indah Mm-mm. apabila saling. Gimana Oke. sih? Suatu hubungan Yes. itu indah Mm-mm. jika yang terjadi itu saling, bukan yang paling. Betul. Jadi harus saling, dua-duanya ini harus Ah-ah. saling menghargai,